Karena tuntutan untuk terus produktif, bekerja keras kerap dianggap sebagai bukti kesuksesan. Namun ketika istirahat dianggap sebagai kemunduran. Sehingga produktivitas ini justru bisa berubah menjadi tekanan. Fenomena ini dikenal sebagai toxic productivity. Dorongan untuk terus bekerja dan menghasilkan sesuatu bahkan ketika tubuh dan pikiran sebenarnya membutuhkan istirahat. Di sisi lain, emosi pun harus dalam kendali untuk tetap terlihat baik-baik saja meskipun sedang menghadapi tekanan. Keadaan menyembunyikan perasaan dikenal sebagai emotional masking. Dan kedua fenomena ini berjalan beriringan ketika seseorang merasa harus selalu terlihat produktif dan kuat. Jadi sebenarnya bekerja tanpa henti dan menyembunyikan emosi adalah tanda kuat atau justru sinyal bahwa kita membutuhkan jeda. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Jovita Ferliana selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang Kak Jo, apa kabar di sana? Halo, selamat siang. Kabar baik. Gimana kabarnya, Kak? Semoga baik Oke. juga ya, Kak Tri. Iya, kabar kami di sini juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita langsung saja membahas tentang toxic productivity, Kak Jo. Ini kalau dari terminologi psikolog, apakah hal yang wajar-wajar saja begitu ya kalau kita bekerja keras dengan mengorbankan kesehatan fisik dan mental untuk mencapai sebuah project begitu ya atau sebuah pencapaian dalam hidup kita, atau sebetulnya ini hal yang harus kita waspadai, Kak Jo? Iya, jadi sebetulnya kalau kita mau lihat kenapa sih orang itu harus merasa produktif ya, bahkan ketika tubuhnya sebetulnya sudah minta istirahat. Itu karena produktivitas seringkali dianggap sebagai ukuran dari keberhargaan diri nih, Kak. Jadi kita Hmm. hidup dalam budaya yang sangat menghargai pencapaian. Semakin banyak yang kita kerjakan, maka kita tuh akan merasa semakin sukses. Ditambah lagi kayak medsos-medsos itu kan membuat kita itu melihat banyak orang lain selalu sibuk, berhasil, sehat, produktif, dan punya pencapaian banyak hal. Nah, akhirnya kita tuh melakukan yang namanya social comparison atau membandingkan diri secara sosial. Nah, jadi akhirnya merasa kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. Padahal ingat bahwa kita itu manusia, kita bukan mesin. Nah, istirahat itu bukan lawan dari produktivitas, tapi bagian dari produktivitas. Jadi kalau tubuh dan pikiran sudah ngasih sinyal lelah, jadi kita memaksakan diri itu justru bisa membuat kualitas kerja dan kesehatan kita menurun. Jadi kalau berlebihan dan itu sudah mengganggu fungsi tubuh kita, kesehatan kita, itu namanya nggak baik nih Kak produktivitasnya. Baik. Jadi harus tahu batasan ya, karena kita bukan mesin, kita manusia yang punya hati dan perasaan. Betul. Oke, apa saja sebetulnya indikator-indikator kalau kita ini sudah mulai memasuki toxic productivity? Sebetulnya batasan apa yang harus kita ketahui, Kak Jo, agar kita juga bisa mengenal lingkungan kerja kita dan juga kehidupan kita? Ya, jadi toxic productivity terjadi ketika produktivitas tidak lagi menjadi sesuatu yang sehat. Nah, makanya dikasih nama toxic. Tapi sudah menjadi kebutuhan untuk terus melakukan sesuatu agar kita merasa cukup atau berharga. Nah, tanda yang paling mudah dikenali itu misalnya seseorang atau kita merasa bersalah ketika beristirahat, sulit menikmati waktu kosong, dan kita merasa harus selalu melakukan sesuatu dan menganggap diri kita gagal kalau kita tidak bisa mencapai target. Hmm. Nah, yang lebih penting biasanya orang tersebut itu mulai mengabaikan kebutuhan dasar dirinya. Jadi tidurnya terganggu, relasinya terganggu, kesehatan, bahkan kondisi emosinya itu juga terganggu demi terus bekerja atau mencapai sesuatu. Nah, jadi masalahnya bukan pada produktifnya nih, tapi ketika produktivitas sudah mulai mengorbankan diri sendiri. Oke, ini hal-hal yang harus kita dalami ya, agar kita tahu batasannya. Tetapi di dunia kerja banyak Betul. juga karyawan atau pegawai yang suka berperilaku baik-baik saja, padahal mungkin dirinya tidak demikian. Mereka Betul. banyak sakit hati mungkin, atau ada kepahitan, atau ada berbagai macam tantangan yang dihadapi. Tetapi di dalam face-nya ini terlihat baik-baik saja, seperti emotional masking begitu ya, menggunakan topeng agar terlihat fine-fine saja. Apakah ini hal yang juga wajar-wajar saja, atau ini juga hal yang harus diwaspadai, Kak Jo?
Betul. Jadi, benar kata Kakak, jadi ini termasuk, emotional masking. Jadi sederhananya seseorang itu menampilkan emosi atau kondisi yang berbeda dari apa yang sebenarnya dia rasakan. Misalnya berkata, "Saya baik-baik aja," padahal sebenarnya itu dia sedang lelah atau sedang tertekan. Kenapa ini dilakukan? Karena ada banyak orang yang takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain, takut dihakimi, atau bahkan orang-orang yang sejak kecil belajar bahwa kalau dia menunjukkan emosi, itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dia lakukan. Padahal menyembunyikan emosi itu berbeda dengan mengelola emosi. Mengelola emosi itu berarti kita mengenali dan memprosesnya dengan sehat. Sementara kalau kita masking, itu berarti kita terus-menerus menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu sebenarnya kalau dibiarkan terlalu lama memang nggak sehat nih Kak, karena sudah bisa melampaui batas kita, kemampuan kita dalam menerima sumber stres. Oke. Jadi kita harus mengelola emosi, bukan menutupi emosi ya, harus diselesaikan, harus Betul. ada rekonsiliasi di sana. Iya, benar banget. Oke. Lalu apa kalau misalnya hal ini terus terjadi di kehidupan seseorang? Apakah ada banyak side effect-nya terhadap orang tersebut dari psikologi maupun fisiknya, Kak Jo? Nah, biasa akibatnya adalah seseorang itu akan mengalami burnout, kehilangan motivasi, menjadi mudah marah, sulit konsentrasi, dan juga menarik diri dari relasi. Atau juga dia merasa hidup itu hanya sebagai rangkaian dari kewajiban semata. Nah, jadi jangan hanya menggunakan bahwa dia masih bisa beraktivitas sebagai bukti bahwa dia baik-baik saja. Kalau kita adalah orang-orang yang memang ada di sekitar dia, kita harus lihat bahwa dia sudah mulai hektik nggak, kelelahan nggak, burnout nggak, dan sebagainya. Dan kita bisa mengingatkan nih sesama teman kita supaya dia pun bisa melakukan self remind ke dirinya bahwa memang udah harusnya istirahat mungkin, atau bisa aja berbagi keluh kesah dengan orang lain, atau sudah harus dia beristirahat dan lebih serius dalam menangani kesehatannya. Oke, ini penting ya untuk kita semua dan saya juga ingin mendalami lagi soal ini Kak Jo, karena Gen Z Ya. kita punya istilah work life balance di mana kita harus menyeimbangkan antara dunia pekerjaan dan daily life sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita di sana. Ini idealnya persentasenya seperti apa Kak Jo? Apakah 50-50 antara dunia pekerjaan dan dunia sehari-hari kita dengan keluarga, teman-teman dan pergaulan kita, Kak Jo? Iya, kalau dikatakan presentasi itu nggak ada orang yang selalu sama presentasinya ya, berkaitan dengan work life balance ini. Karena setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda, jadwal yang berbeda, dan juga punya tujuan yang berbeda setiap orang. Nah, yang penting kalau menurut saya, asal ada beberapa hal yang memang penting dalam hidupnya itu terus dilakukan. Misalnya, Hmm. periksa apakah memang secara fisik dia baik-baik aja gitu ya. Fisik itu artinya gini, cukup tidur, terus kemudian juga makannya juga teratur, cukup istirahat, kemudian juga olahraganya ada. Jadi ada nggak waktu untuk fisik. Nah, kedua, ada nggak juga waktu untuk memang melakukan kegiatan yang sifatnya produktif, kayak tadi misalnya bekerja, kuliah, ataupun sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah apakah memang dia masih punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Karena sebagai seorang manusia, kita juga perlu bersosialisasi. Hmm. Misalnya kalau untuk yang sudah berkeluarga, apakah dia masih punya waktu nggak sih buat pasangan dan anak-anaknya. Kalau dia adalah seorang yang masih single misalnya, dia punya waktu nggak masih untuk having fun sama teman-temannya, bertemu sama teman-temannya. Nah, ini penting gitu. Nah, kemudian juga apakah dia ada waktu nggak untuk selain beristirahat juga memperhatikan dirinya sendiri atau me time-nya itu ada apa enggak. Kemudian secara emosi, apakah emosinya itu bisa dia kontrol, bisa baik-baik saja dan sebagainya. Jadi itu penting Kak. Jadi kalau kita mau lihat itu balance atau enggak, lihatlah dari segi fisik, kognitif, emosi, sosial, peran dia di keseharian dan juga me time-nya itu masih ada apa enggak. Kalau selama itu masih ada dia jalankan dalam fungsi kesehariannya, berarti masih balance. Itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dari hal fisik, kemudian kognitif, sosial, religi mungkin juga masuk ya, jangan sampai kita melupakan Betul, ibadah masuk. Iya, karena terus-menerus bekerja. betul banget. Oke, menarik sekali Benar. Kak Jo, kita akan lanjutkan namun usai jeda ya. Pemirsa kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Jovita Verliana selaku psikolog.
Kak Jo melanjutkan diskusi hangat kita tentang toxic productivity. Jadi kembali lagi indeks ekonomi, Kak Jo, saat ini ekonomi sedang sulit, lapangan pekerjaan juga sempit, badai PHK juga masih terjadi di sana-sini. Apakah metode-metode dan budaya harus tetap kuat, kemudian harus tough mengalami berbagai hambatan, tantangan, rintangan di dunia pekerjaan ini memang harus kita lakukan karena ya kalau tidak kita akan menjadi seseorang yang tidak punya pekerjaan, tetapi di satu sisi mungkin kesehatan mental kita akan berisiko besar. Ya, betul. Kalau kita berkaitan dengan produktivitas untuk memang mengacu pada kita memang mencari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari di tengah badai PHK dan sebagainya, sebetulnya kuncinya adalah fleksibel ya. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk bisa fleksibel melihat peluang yang ada. Katakanlah misalnya sekarang untuk para sahabat di sini yang memang sedang tidak memiliki pekerjaan atau mungkin sedang dalam kondisi putus hubungan kerja dengan sebuah perusahaan. Nah, kemudian melamar pekerjaan beberapa kali tapi belum ada panggilan misalnya seperti itu. Nah, jadi dituntut untuk fleksibel. Jadi jangan hanya mengacu bahwa oh aku harus misalnya bekerja sebagai X misalnya ya, tapi bisa juga melihat peluang-peluang apa yang ada. Karena terkadang peluang ini sometimes tidak kita sadari sebelumnya. Nah, kita juga bisa berdiskusi dengan orang-orang yang kita rasa memang bijaksana atau orang-orang yang memang punya kemampuan di bidang tersebut. Misalnya kita bisa berkonsultasi berkaitan dengan bisnis, mungkin mengelola bisnis sendiri gitu ya, atau kemudian kita bisa join dengan teman-teman, atau kita bisa bertanya kepada teman-teman mengenai peluang apa yang mungkin bisa kita lakukan, atau mungkin dibagi ke kita dan sebagainya. Jadi fleksibel lah, dan kemudian memang terkoneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kalau berkaitan dengan kesehatan mental, apabila memang kita sudah dapat memenuhi apa yang namanya tadi ya tuntutan hidup dan sebagainya, dan kita juga bisa mengelola waktu kita secara lebih berkualitas, kita juga punya waktu tadi yang berkaitan dengan 5 hal tadi, religi, fisik, kognitif, emosi, sosial, itu semua kita memang bisa jalankan. Nah, itu otomatis kesehatan mental kita juga akan lebih terjaga nih, Kak. Oke, lalu ketika ada seseorang yang selalu mengatakan baik-baik saja begitu di dunia pekerjaannya, padahal pundaknya ini bebannya begitu besar, kakinya juga sangat sulit untuk melangkah ke berbagai macam hal karena adanya pekerjaan yang tidak bisa ia tinggal. Bagaimana agar orang tersebut harus bisa jujur kepada kondisi emosionalnya? Hal apa yang pertama kali harus dilakukan, Kak Jo? Mungkin masih banyak pemirsa yang juga dalam kondisi seperti ini sehingga ia harus tahu harus melakukan apa. Iya, yang pertama adalah tidak harus langsung menceritakan semuanya kepada orang lain, tapi mulailah dulu dengan jujur kepada diri sendiri. Jadi coba berhenti sejenak dan tanyakan, kalau saya tidak perlu terlihat kuat di depan siapapun, sebenarnya apa yang sedang saya rasakan. Nah, kemudian berikan nama pada emosinya, apakah lelah, kecewa, sedih, takut, marah, atau merasa kewalahan. Nah, setelah itu pilih satu orang yang aman dan dipercaya untuk mulai berbagi. Karena meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita cukup mengenal diri untuk tahu bahwa kita membutuhkan dukungan. Jadi kita harus bercerita ya kepada seseorang yang bisa kita percaya. Ada support system di sana, entah keluarga, orang tua, adik, ataupun kakak. Iya, betul sekali, Kak. Oke. Lalu ketika kita sudah mengalami burnout saat tidak mau jujur dengan kondisi emosi kita sehari-hari, sebetulnya langkah apa yang harus kita lakukan juga untuk memulihkan kondisi mental kita, Kak Jo? Ya, jadi kalau memang sudah burnout, itu memang berarti kan udah waktunya istirahat ya. Tadi selain untuk berbicara atau berdiskusi dengan orang yang kita percaya, kita memang sudah harus beristirahat sejenak. Nah, istirahat itu sebetulnya nggak usah mahal loh. Maksudnya kayak istirahat itu sebetulnya kayak cukup perhatikan waktu tidur ya. Misalnya contohnya 7 jam minimal sehari gitu. Kemudian ada waktunya untuk berolahraga, dan olahraga sekali lagi nggak harus yang berat-berat, nggak harus keluar biaya. Sesimpel misalnya jalan pagi, kemudian jogging, itu juga sudah merupakan olahraga. Karena ingat bahwa dengan tubuh yang kuat, fisik yang kuat, itu juga mempengaruhi kesehatan mental dan juga mempengaruhi bagaimana kekuatan kita dalam menerima sumber-sumber stres yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, agar kita bisa bersama-sama aware dengan kesehatan mental dan fisik kita. Kak Jo, untuk para pekerja yang baru ingin memulai bekerja agar tidak terjebak dalam toxic productivity, karena kita
tahu saat ini banyak anak-anak muda kita, adik-adik kita yang mungkin baru masuk ke dalam dunia pekerjaan. Apa yang harus mereka perhatikan, Kak Jo? Ya, jadi yang pertama adalah kita perlu memperluas dulu sebetulnya definisi sukses itu apa. Jadi sukses itu bukan hanya tentang seberapa banyak apa yang kita capai, tapi juga seberapa sehat kita menjalani proses untuk mencapainya. Nah, jadi kita perlu belajar bahwa hidup kita itu punya 3 ritme, yaitu bekerja, berhenti, dan juga memulihkan diri. Nah, jadi ada waktunya nih kita untuk mengejar target, ada waktunya juga kita untuk berkata cukup untuk hari ini, dan ada waktunya kita juga merecharge atau mengisi kembali energi kita. Karena pada akhirnya tujuan hidup itu bukan menjadi manusia yang selalu produktif nih Kak, tapi menjadi manusia yang mampu bertumbuh tanpa kehilangan dirinya sendiri, dan juga jangan bangga karena kita merasa selalu kuat. Banggalah ketika kita cukup bijaksana untuk tahu kapan harus berjuang, kapan juga kita harus berhenti, dan juga kapan kita harus meminta pertolongan. Baik, kita harapkan diskusi hari ini bisa menjadi insight penting ya, agar kita bisa betul-betul tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan dan juga hati, dan perlu untuk bersosialisasi. Terima kasih Kak Jo telah berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Kak Jo. Terima kasih, Kak. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat inovasi baru yang menyediakan layanan tidur siang bagi pekerja yang kelelahan. Tetap di Halo Indonesia.